warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rina Widya Anini. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan membahas nih mengenai strategi peningkatan retribusi sampah rumah tangga sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Nah, di sini saya akan membahas lebih tepatnya, bukan mengulik, tapi membahas mengenai jurnal yang saya cari gitu ya, jurnal yang sudah diteliti, kemudian saya cari dan saya akan jelaskan di sini. Yang pertama itu adalah latar belakang ya. Jadi otonomi daerah ini adalah kewenangan pemerintah dalam mengelola dan mengurus kepentingan masyarakat. Nah, kewenangan yang diberikan ini termaksud dengan kewenangan dalam mengatur keuangan daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Nah, dengan adanya otonomi di bidang keuangan, maka pemerintah daerah ini dituntut nih untuk memberikan pertanggungjawaban mereka atas anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang biasa disebut dengan APBD ya. Nah, kemudian pemerintah daerah ini mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri sehingga ya memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan tentunya. Kemudian otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini tentang pemerintah daerah yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2001 mempunyai tujuan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Nah, konsekuensinya ini setiap daerah dituntut untuk dapat mandiri. Dituntut untuk mandiri dengan cara apa? Dengan cara mencari penerimaan daerah dan menggali nih potensi yang ada untuk dapat melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat tentunya. Kemudian sumber penerimaan daerah tersebut salah satunya ini berasal dari pendapatan asli daerah atau yang biasa kita sebut dengan PAD. Nah, PAD ini didapatkan dari pajak retribusi daerah, pendapatan lain di luar pajak daerah, dan retribusi daerah. Nah, pajak daerah ini ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, ada pajak parkir, dan lain-lain. Nah, retribusi daerah antara lain ini retribusi pasar, retribusi kebersihan, retribusi izin usaha industri, retribusi izin usaha dagang, dan lain-lain. Masih dengan latar belakang, jadi Kota Bekasi ini kan adalah kota yang terus berkembang tentunya ya. Laju pertumbuhan penduduk di perkotaan di Indonesia ini rata-rata mencapai 1,78%. Nah, menurut Badan Pusat Statistik Jawa Barat, laju pertumbuhan Kota Bekasi tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah sebesar 3,17% sehingga relatif lebih besar dibandingkan kota lain. Nah, Kota Bekasi ini menjadi tujuan bagi para pencari kerja yang mengakibatkan tambahnya jumlah penduduk. Nah, karena ini menjadi tempat para pencari kerja, otomatis membuat Kota Bekasi ini menjadi kota yang bisa dibilang laju pertumbuhannya cukup besar dari kota lainnya. Kemudian, jumlah penduduk besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi ini dapat mengakibatkan bertambahnya juga nih volume sampah. Laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 selalu mengalami kenaikan. Nah, diperkirakan jumlah penduduk akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi sekitar 3,17% per tahun dan laju pertumbuhan jumlah timbulan sampai sekitar 3,17% per tahun. Kemudian ada korelasi antara peningkatan jumlah penduduk dengan volume sampah. Nah, meningkatnya jumlah penduduk ini akan menimbulkan masalah seperti sampah, transportasi, pemukiman, lingkungan, air, penyakit sosial, serta permasalahan tata ruang. Sampah dari aktivitas dan konsumsi masyarakat telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani.
oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Dan data pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi ini menunjukkan bahwa retribusi pelayanan kebersihan atau persampahan selanjutnya disebut dengan retribusi sampah tidak pernah mencapai target penerimaan, dan kontribusinya juga berfluktuasi antara 1,2% pada tahun 2010 menjadi 0,5% pada tahun 2016. Kemudian analisis peran retribusi sampah terhadap peningkatan PAD dilakukan dengan menggunakan rasio retribusi dan analisis deskriptif. Nah, metode tersebut ini digunakan untuk menganalisis tingkat kontribusi retribusi sampah terhadap peningkatan PAD. Nah, analisis ini dirumuskan sebagai berikut ya. Bisa dilihat sendiri pada gambar tersebut. PN sama dengan RXN per RYN dikali dengan 100%. Nah, untuk keterangannya, P itu adalah merupakan kontribusi retribusi sampah, RX itu merupakan realisasi penerimaan retribusi sampah, RY merupakan realisasi PAD, N itu merupakan tahun tertentunya ya. Nah, dengan dilakukan perhitungan kontribusi ini, maka dapat kita ketahui nih berapa besar kontribusi yang diberikan retribusi sampah terhadap PAD Kota Bekasi sesuai dengan kriteria tentunya. Kemudian tingkat retribusi sampah rumah tangga terhadap PAD Kota Bekasi ini selama tahun 2010 sampai dengan 2016 ini masih relatif rendah dan berfluktuasi, yaitu 1,2% pada tahun 2010 dan 0,5% pada tahun 2016. Nah, jadi kontribusi tertingginya terjadi pada tahun 2010. Pada tahun itu sebesar 1,2%, dan terendahnya ini terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 0,5%. Nah, rata-rata kontribusi sebesar 0,7%, presentasi kontribusi pada kisaran 0 sampai dengan 10% ini menunjukkan bahwa kriteria kontribusi masuk ke dalam kriteria sangat kurang tentunya. Kemudian nilai kontribusi yang rendah ini menunjukkan bahwa kontribusi sampah ini belum mampu menjadi komponen utama dalam mendorong peningkatnya PAD di Kota Bekasi. Nah, kondisi tersebut ini memacu pemerintah daerah nih untuk terus menggali dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi retribusi sampah agar penerimaan retribusi sampah dapat terus ditingkatkan. Nah, diharapkan juga ke depannya retribusi sampah ini dari rumah tangga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi PAD Kota Bekasi. Nah, bisa dilihat ya di sini merupakan kontribusi retribusi sampah terhadap PAD Kota Bekasi pada tahun 2010 sampai dengan 2016 dalam jutaan rupiah. Nah, ini merupakan tahunnya, realisasi retribusi sampahnya, dan PAD beserta kontribusinya itu bisa dilihat di tahun 2010 itu berapa, 2011 berapa, sampai dengan 2016. Dan rata-ratanya itu 0,70% kontribusinya ya. Nah, ini sumbernya didapat dari Bapenda Kota Bekasi. Nah, bisa dilihat kan bahwa kontribusi retribusi sampah ini terhadap PAD ini masih kecil dan justru cenderung menurun. Hal tersebut ini kan menunjukkan bahwa adanya hambatan nih di dalam mencapai target penerimaan retribusi sampah gitu ya. Kemudian ada juga struktur dan nilai bobot hierarki strategi peningkatan retribusi sampah rumah tangga Kota Bekasi. Nah, ini bisa dilihat ya, ada tujuan, faktor, aktor, kendala, dan prioritas. Untuk tujuannya itu ada strategi peningkatan retribusi sampah rumah tangga. Kemudian faktornya ini dari sistem pemungutan, biasanya dari sumber daya manusia, dari anggaran, sekitar berapa persennya itu ada di situ. Kemudian ada aktornya ini ya tentu masyarakat ya, Dinas Lingkungan Hidup, ada Bapenda juga, ada DPRD. Nah, untuk kendalanya ini biasanya dari masyarakat ya, yaitu rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat atau sarana prasarana. Kemudian ada juga masalah keterbatasan sarana prasarananya juga. Ada juga keterbatasan SDM-nya, kemudian ada juga tarif yang rendah. Kemudian untuk prioritasnya ini adalah penyuluhan dan penegakan hukum. Ada juga peningkatan sarana dan prasarana, ada juga meningkatkan kinerja SDM, ada juga revisi Perda mengenai struktur tarif, ada juga intensif dan disinsentif pengurangan sampah.
juga tertera bobot-bobot hierarki strategi peningkatan retribusi sampahnya ya di bawahnya. Kita lanjut ke dalam kesimpulannya. Nah, dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan mengenai jurnal tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, retribusi sampah terhadap PAD ini masih kecil dan justru cenderung menurun ya. Bisa dilihat tadi kan dari stigma, bobot dan lain sebagainya, bahwa retribusi sampah terhadap PAD ini masih kecil dan terus menurun. Bukan terus menurun, tapi lebih cenderung menurun gitu ya. Kemudian pada tahun 2010 kontribusi sebesar itu 1,2%, tetapi menjadi 0,5% pada tahun 2016, sehingga ini masuk ke dalam kriteria yang sangat kurang. Nah, terhadap beberapa kendala yang menyebabkan retribusi sampah rumah tangga kecil dan bahkan tidak pernah mencapai target, yaitu tarif yang rendah, keterbatasan SDM, keterbatasan sarana-prasarana, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kemudian untuk kesimpulan kedua ini, sebanyak 120 responden yang membayar retribusi sampah rumah tangga diperoleh rata-rata WTP ini sebesar 35.000 per rumah tangga. Apabila disimulasikan nih dengan jumlah rumah tangga tahun 2014 sebanyak 682.878 rumah tangga, maka potensi ekonomi sesuai dengan WTP adalah sebesar 23,9 miliar per bulan atau 2.806,8 miliar per tahun. Nah, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel bebas yang berpengaruh terhadap nilai WTP pada alpha 5% adalah kategori rumah tangga dengan koefisien 0,283 dan frekuensi sampah diangkut dengan nilai koefisien sebesar min 0,110 serta 0,268 nilai koefisien biaya lain pada adjusted R square 70,2%. Sedangkan untuk tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap nilai WTP. Nah, jadi variabel bebas secara keseluruhan menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000, artinya bahwa tolak HO atau minimal terdapat variabel bebas yang berpengaruh terhadap WTP, dan dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap WTP. Kemudian kesimpulan yang ketiga ini, prioritas strategi berdasarkan AHP itu ada peningkatan sarana dan prasarana, ada revisi perda mengenai skema tarif, ada juga peningkatan kinerja SDM dan pelayanan, ada juga penyuluhan dan penegakan hukum, dan ada juga insentif dan disinsentif pengurangan sampah. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada kata-kata yang kurang jelas atau yang tidak dipahami, mohon dimaafkan. Mari kita semua jaga kebersihan. Jangan lupa sadar diri terhadap lingkungan, peka terhadap lingkungan, jaga lingkungan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.